Baik, baik kita masuk ke yang elusidasi struktur. Oke, nah untuk ini kita akan belajar mengenai konsepnya dulu. Konsep sederhana saja, untuk pengantar ya, ilustrasi. Nah, nanti untuk lebih rincinya, di RPS ya, kalau saya nanti kebagian yang UV dan inframerah ya. Nah, kalau saya nggak tahu Bu Nai atau Bu Titi Bu Leli yang itu, dapat yang mana ya, yang NMR atau massa, tapi untuk saya nanti lebih ke UV dan inframerah. Tapi nanti juga akan saya ini juga ya, eee, tambahkan lagi untuk, ini, apa namanya, materi-materi tadi. Jadi tidak hanya UV inframerah. Di pertemuan selanjutnya. Ya, kemungkinan nanti bareng kristalisasi kalau yang bagian saya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ini ya, pelan-pelan dibaca silakan. Oke. Ini untuk intinya ketika kita bicara mengenai elusidasi struktur, ya, ketika kita bicara mengenai elusidasi struktur, maka kita tidak bisa lepas dari aspek-aspek spektroskopi ini atau spektrometri di sini. Nah, untuk mendapatkan senyawa yang kita gunakan tadi, senyawa yang hasil isolat yang kita inginkan, kemudian kita ingin tahu struktur yang ada pada senyawa tersebut, maka kita perlu lakukan tahapan-tahapan dari spektroskopi ini. Ya, ada UV vis, ada inframerah, ada spektromassa, dan ada NMR. Ya, nah keempat ini, ya ini ini apa namanya yang sudah biasa digunakan ya dasar-dasar itu saling mendukung dalam kaitannya dengan elusidasi struktur nanti. Oke, ya nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini ya, nah, sama kayak yang tadi ya. Pada intinya tanaman tadi ya, tanaman itu punya kesulitan yang lebih tinggi karena di dalam tanaman tuh senyawanya banyak dan nggak jelas apa aja dalam situ. Ada yang udah kenal, ada yang belum kenal, dan tanaman yang sama pun ketika tumbuh di tempat yang berbeda, ketika dapat tanah yang beda, dapat sinar yang beda, maka isinya bisa beda. Nah, yang terpapar oleh apa namanya, lingkungan atau stresor yang beda juga isinya bisa beda. Nah, itu aneh. Ya, pokoknya banyak sekali yang harus kita pelajari terus untuk kalau berkaitan dengan herbal gitu ya. Nah, lanjut untuk spektroskopi. Jadi memang mata kuliah ini khususnya yang spektroskopi dan elusidasi struktur ini jarang memang teman-teman mahasiswa yang apa namanya interest. Nah, karena memang pertama instrumennya nggak sederhana, banyak alat-alat yang harus kita pakai ya, dan itu nggak murah, mahal malah ya. Lalu Eee, juga jarang yang pakai buat skripsi, ya jarang lah wong dosennya aja juga males gitu kan, lebih banyak penelitian yang enak-enak ngapain pakai validasi gitu kan. Oleh karena itu, ya walaupun tidak sesedikit itu akan tetapi belum banyak, tidak sangat tidak banyak ya, tidak seumum yang lain kalau kita bicara mengenai elusidasi struktur. Paling sampai isolasi gitu dan identifikasi ekstrak terpurifikasi. Tapi kalau sudah sampai elusidasi struktur, ya ada, tapi nggak banyak gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang nanti tertarik ya, ya ya pasti orang kan beda-beda ya, ada yang malah kayak gini tertarik gitu. Nah, teman-teman juga bisa ini apa namanya, silakan pelajari sendiri. Nah, khususnya keempat tadi. Nah, ini hanya pengantar saja. Jadi konsep-konsepnya aja. Dan ini pengantarnya dulu. Kalau besok saya kasih tambahan yang intinya, kalau ini baru sekedar pengantar saja. Oke, lanjut ya. Elusidasi struktur, elucidated gitu ya bahasa Inggrisnya. Itu memperjelas struktur apa yang kita punya dalam suatu senyawa yang kita peroleh, ya isolat yang kita punya.
senyawa murni yang kita dapatkan dari dalam tumbuhan dan kita nggak tahu itu senyawa apa. Nah, kita lakukan elusidasi struktur atau structure elucidation untuk iki strukturnya piye toh, nah gitu. Nah, kita lakukan dengan spektroskopi dan beberapa juga ada menggunakan identifikasi dengan metode lain seperti kromatografi ya. Kromato itu bukan kromato. Mohon maaf. Oke. Jadi kecuali kalau metodenya sudah spesifik dan hasilnya sudah apa ya, metode yang sudah benar-benar established seperti kromatografi gas, HPLC dan sebagainya. Nah, untuk di Indonesia sendiri memang belum umum ya. Dan kita bisa katakan bahwa metode kromatografi ini memang sangat menyenangkan dipakai untuk mengidentifikasi atau mendeteksi senyawa bahan alam yang kita punya. Akan tetapi metode yang kita gunakan ini itu tidak bisa sampai mengidentifikasi struktur dari suatu senyawa. Ya memang ketika kita punya suatu sampel, kita masukkan ke ICMS ya, kromatografi gas, kromatografi ini HPLC gitu ya. Nah, di situ ada database kalau waktu tempuh ya, retention time-nya ya, sekian kira-kira senyawa apa gitu. Itu sudah sangat spesifik di database sudah ada. Nah, itu kalau sudah ada database-nya. Nah, kalau yang belum ada gimana? Kita kan nggak tahu strukturnya gimana. Nah, oleh karena itu kita harus tahu secara spektroskopi tadi ya, kalau apa namanya, senyawa ingin yang kita dapatkan itu kita nggak tahu senyawanya strukturnya gimana. Oleh karena itu, ya, pada senyawa alam, identifikasi dengan metode spektroskopi ini ya tadi ya, ya balik ke tadi lah ya, elucidasi struktur itu memang jarang dilakukan. Kecuali kalau teman-teman jelasnya, apa arahnya tuh jelas. Mau menuju ke benar-benar analisis pengembangan metode sampai ke elucidasi struktur. Nah ini tentang elucidasi struktur. Oke, loh, oh ini sama ya, ini keulang. Nah ini sama yang tadi ya. Oke. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke elucidasi struktur lebih lanjut, kita review sedikit ya. Nah, ini singkat saja. Teman-teman pasti sudah paham mengenai ini ya, spektra-spektra seperti ini. Pada intinya, ketika kita punya suatu sampel dan kita lakukan metode secara spektro, ya menggunakan spektra. Nah, kita di sini menggunakan suatu sinar atau suatu radiasi dari suatu sinar. Di sini kalau yang UV kita pakai sinar monokromatis ya. Nah, bedanya monokromatis dan polikromatis sudah tahu kan ya. Ya pada intinya di sini sinar monokromatis yang dari banyak ini apa namanya wavelength atau wavelength itu panjang gelombang. Lalu kita hanya gunakan satu panjang gelombang saja sehingga pada gelombang tersebut terjadi absorpsi energi dari uh, apa namanya sinar yang radiasi yang kita berikan kepada suatu sampel. Nah, sampel kan punya elektron valensi. Nah, di dalam elektron tersebut, radiasi yang kita berikan menyebabkan elektron akan tereksitasi ya ke excitation state. Nah, ini kalau nggak ada gambarnya emang agak susah ya. Tapi intinya teman-teman udah dapat ini ya gimana analisis. Ya, intinya udah tahu lah ya. Nah, ketika nanti elektron yang tereksitasi kembali lagi ke energi dasarnya, maka dibarengi dengan pelepasan energi gitu. Nah, spektranya kita bisa ukur pada panjang gelombang tertentu, sampel tersebut mengabsorpsi berapa yang terlewat dan sampai di detektor berapa dan sebagainya. Nah, ini seperti itu. Nah, fungsinya untuk UV vis ini kita untuk melihat kromofor dan oksokrom. Ini ya. Aduh, mungkin mohon maaf. Yang ini ya. Kromofor dan oksokrom. Ini yang penting di sini. Oke.
Selanjutnya, kalau kita bicara yang kedua, tadi UV vis ya. Sekarang daerah inframerah ya. Wavelength atau panjang gelombang yang di sekitar inframerah. Maka yang terjadi adalah sampel yang kita radiasikan itu juga sama akan mengabsorpsi energi yang sesuai dengan apa namanya radiasi yang kita berikan gitu ya. Nah, hasilnya kalau yang UV tadi terjadi eksitasi elektron, maka kalau pada inframerah itu uh, terjadi suatu vibrasi pada gugus-gugus yang dimiliki dari sinyal tersebut gitu ya. Nah, yang kita ukur apa? Ketika kita berikan radiasi, maka radiasi itu bisa diserap dan bisa sebagian diteruskan ini ya. Nah, yang kita ukur adalah transmitanya, berapa persen sih yang terjadi yang tidak diabsorpsi gitu kan. Oke. Nah, setiap setiap apa namanya? Setiap gugus itu juga punya dapat mengabsorpsi tapi pada frekuensi yang tertentu dan spesifik. Contohnya gugus CH yang seperti ini itu mengabsorpsi di frekuensi berapa, ini di frekuensi berapa, itu beda-beda gitu ya. Nah, perbedaan inilah yang mendasari analisis dengan menggunakan spektrofotometri inframerah ya, bukan UV ini tapi inframerah. Duh, ini belum tak ganti. Nah, kalau yang sekarang itu yang NMR. NMR. Nah, konsepnya adalah mohon maaf saya masih batuk. Oke, konsepnya, jadi kalau teman-teman lihat suatu atom lebih dalam, ya ini makin dalam ya, kalau UV vis kita bicara tentang kromoferoxokrom, kalau inframerah tentang gugusnya saja, maka ketika NMR, maka kita sesuai namanya ya, nuclear magnetic resonance, artinya pada nuklir, yaitu pada inti dari suatu atom. Inti dari suatu atom. Ya. Nah, pada inti atom yang bermuatan itu ada suatu spin atau perputaran di inti tersebut pada sumbu inti untuk menghasilkan dipol magnetik yang di sini namanya mu. Itu. Nah, biasanya pada keadaan yang nggak ada momen magnetik, masing-masing atom itu punya arah sendiri-sendiri ya. Ya karena memang nggak ada momen magnetik eksternal. Ya punya arah sendiri-sendiri, mungkin dia lagi ngadep ke sana, lagi ngadep ke sana, lagi ngadep ke ya pokoknya sendiri-sendiri. Nah, ketika kita berikan suatu medan magnetik eksternal yang di sini katakanlah BO di sini ya. Ini aduh mohon maaf. HO ya. Yang arahnya ke sana, ke atas ya. Nah, atom-atom tadi itu akan mengikuti arah dari medan magnet eksternal tadi, sehingga memposisikan dirinya menjadi seperti yang sisi kanan ini, yang tadinya nggak beraturan menjadi beraturan, akan tetapi ada yang beraturannya ngadepnya searah, ada yang berlawanan gitu. Itu sederhananya seperti itu. Nah, behavior atau apa namanya kebiasaan ini atau fenomena ini ingin kita gunakan untuk melihat apa namanya untuk menganalisis di dalam apa namanya ya untuk menganalisis pokoknya menganalisis dari suatu atom gitu ya, atom tersebut gimana sih ininya apanya kecenderungannya, behaviornya. Nah, kalau kita bicara mengenai medan magnet ini, kita juga kenapa kenapa namanya kalau tadi kan UV itu energi menyebabkan eksitasi, lalu kalau yang inframerah itu menyebabkan vibrasi ya, jadi gugus itu bergetar. Nah, transisi ini juga terjadi pada apa namanya atom-atom intinya di dalam inti ini ya, spin tapi dalam hal ini yang kita bicarakan adalah mengenai spin. Spin tadi dapat terbaca menjadi dua tingkatan energi gitu ya.
Nah, seperti ini. Yang tadinya kalau tidak ada magnet itu spin-nya sama, dan ini terjadi di spin yang nilainya setengah. Nah, kita bahas besok. Tapi pada intinya awalnya itu spin-nya seperti ini. Tidak ada perbedaan energi. Ketika kita berikan medan magnet eksternal yang arahnya ke atas, maka dia bisa tersplit menjadi dua. Ya, yang pertama di area sini, yang kedua menjadi turun gitu. Oke, behaviornya seperti itu ya. Oke, semakin tinggi atau semakin besar medan magnet yang kita uh, aplikasikan ke dalam sampel, maka perbedaan ini juga makin bisa lebih lebar seperti ini ya. Kalau kita aplikasikan sekian, maka misahnya cuma sekian. Kalau ketika kita aplikasikan lebih besar, maka dia bisa terpisah lebih jauh. Dan ketika lebih besar lagi, maka misahnya semakin jauh. Nah, inilah yang kita namakan dengan nanti resolusi. Maksudnya seberapa spesifik atau sensitifkah alat yang kita gunakan tergantung dari ininya, apa namanya, alat itu mampu ngasih medan magnet yang seperti apa gitu. Tapi pada intinya behavior dari inti atom itu seperti itu. Yang tadinya punya inti atom yang memiliki momen magnetik ya, karena beberapa inti atom itu tidak memiliki momen magnetik. Caranya gimana tahu adalah nanti dijelaskan. Tapi pada intinya ketika kita bicara mengenai inti atom yang memiliki momen magnetik tadi, ya kecenderungannya adalah dia akan memposisikan seperti ini. Ketika kita berikan medan magnet eksternal, ada yang searah atau ada yang berlawanan arah dengan medan magnet eksternal. Nah, tingkatan energi yang tersplit ini juga merupakan suatu fenomena dari inti tadi ya, yang nantinya ini nanti akan masuk muncul di spektra. Ada hubungannya dengan spektra yang kita dapatkan. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Nah, ini biasa aja lah ya. Jadi pada intinya nanti ketika teman-teman menggunakan NMR, maka data yang tadinya kita dapatkan itu sebenarnya awalnya itu merupakan fungsi dari time domain atau fungsi waktu. Akan tetapi nanti yang akan kita dapatkan adalah spektra yang apa namanya, sumbu X-nya itu adalah merupakan frekuensi. Jadi teman-teman nanti jumpainya adalah frekuensi gitu ya, bukan lagi waktu. Ya nanti lebih lanjut kita bahas di belakang lah ya. Paling intinya seperti itu. Itu kalau kita bicara mengenai NMR, kita lebih membahas mengenai inti-inti dari atom-atom yang kita akan analisis. Tuh, ya. Lalu yang keempat, di sini spektrometri massa. Nih, spektrometri massa itu di sini didasarkan dari massa dari suatu molekul, ya. Jadi pada intinya ketika kita bicara mengenai spektrometri massa, maka kita punya suatu sampel, di sini sampel organik gitu ya. Sampel itu kita injeksikan dalam kamar pengion, maksudnya ruangan ya, chamber pengion. Sampel tadi kita masukkan, nah di dalam kamar itu atau ruangan itu, maka sampel akan mengalami ionisasi dengan cara, ya pokoknya cara gimana pun, ya pada intinya dia terjadi ionisasi. Nah, ketika terjadi ionisasi, lalu kita buat ion molekul tersebut, ya, mengalami ionisasi membentuk ion molekul ya. Ketika sudah tercapai ion molekul ini, maka kita buat ion molekul tadi pecah, ya, ibaratnya dipecah-pecah gitu. Bisa kita kasih listrik ya. Nanti materinya banyak, bisa dibombardir dengan elektron gitu. Ya pokoknya intinya kita pertama seperti ini ya. Lalu kita buat menjadi suatu ion molekul. Kita bakar gitu ya. Di sini kita bakar menjadi sehingga dia berubah menjadi ion, dan ion ini kita bombardir sehingga dipecah-pecah menjadi fragmen-fragmennya. Nah, reaksi untuk membuat fragmen-fragmen ini memecah senyawa molekul awalnya seperti ini,
menjadi fragmen-fragmennya yang seperti ini, ya. Nah, seperti ini, itu kita namakan reaksi fragmentasi. Jadi teman-teman berbicara di spektrometri massa, kalau ditanya reaksi fragmentasi itu apa? Ya itu reaksi untuk apa namanya? Reaksi yang terjadi ketika kita memecah suatu molekul menjadi fragmen-fragmennya. Nah, disinilah bedanya dengan yang tiga tadi, yang UV vis, yang inframerah, dan NMR. Karena ketika kita bicara mengenai UV vis, maka inframerah dan NMR, maka di sini konsepnya sama, absorbansi. Lalu ada transmitan gitu ya, inframerah transmitan. Ya tetap ada yang diabsorpsi. UV vis radiasi UV dan vis pada frekuensi tertentu, panjang gelombang tertentu menyebabkan absorpsi yang menyebabkan eksitasi pada gugus kromofor dan oksokrom. Nah, kita ingin ngecek ada nggak kromofor dan oksokromnya. Di inframerah kita membuat gugus-gugus dalam senyawa yang kita cari itu bervibrasi. Nah, lalu kalau yang NMR, spin magnetik inti atom tertentu. Jadi ini ya, kalau ini masih bingungnya sih ya kalau yang NMR. Tapi pada intinya, ini kayaknya kurang satu. Yang NMR saya tambah ya. Kan. Oh, nggak saya masukkan. Oke, mohon maaf. Duh. Oh iya. Ini aja. Oke, baik ya. Kita kembali. Jadi kalau tadi kita udah bicara mengenai ini UV vis, lalu inframerah, lalu ketika kita bicara mengenai UV vis kita tahu kromofor dan oksokrom dalam satu senyawa, lalu inframerah kita bisa tahu vibrasi dari gugus-gugus atau gampangannya kita tahu gugus-gugusnya gitu ya. Kata kuncinya di sini gugus-gugusnya. Lalu di NMR kita bisa tahu berdasarkan spin ya. Nah, spin ini menunjukkan atom tersebut berada pada lingkungan kimia yang seperti apa. Dia punya atom tetangganya apa. Nah, itu dia mengikat atom apa, kita bisa tahu dengan NMR. Nah, kalau massa kita bisa tahu yang pertama berat molekul senyawa yang kita ingin tahu, lalu pecahan atau fragmen-fragmen yang kita bisa dapatkan dari senyawa tadi, isolat tadi. Oke. Untuk NMR, ini ya penjelasan lebih lanjut. Kalau NMR biasanya kita banyak menggunakan CNMR dan HNMR. Artinya ketika kita tadi yang saya maksud lingkungan kimia dan atom tetangga, ketika saya gunakan CNMR, nah saya bisa tahu di dalam senyawa yang saya teliti itu ada berapa atom C gitu ya. Lalu di manakah letak atom C itu gitu ya. Lalu atom C tadi mengikat apa? H di sini H ya.
Nah, kita bisa tahu. Lalu ketika kita pakai HNMR, ya. Nah, misalkan H, di sini ada H lagi. Di sini ada H lagi. Di sini ada R, dan lain-lain ya, pokoknya intinya kayak gitu. Di sini ada H. Ketika kita bicara mengenai HNMR yang ini, maka bahasanya adalah atom H ini itu terikat pada atom C yang mana? Atau atom H ini itu bentuknya terikat hanya di satu atom C, atau lebih dari satu atom C, atau dia berupa CH, atau berupa CH2, atau berupa CH3. Itu bisa berbeda-beda. Oke ya. Nah, itu yang ingin kita ketahui dari NMR. Data-datanya menunjukkan, nah ini artinya apa, ini artinya apa gitu ya. Ini artinya apa. Nah, kalau saya ini langsung analisis, misalnya ini atom H yang punya tetangga CH2 ya. Misalkan ini bukan misal ya, memang terikat dalam seperti ini ya. Nah, atom hanya yang ini. Artinya dia punya tetangga C ini yang mengikat dua atom H. Seperti ini. Ini R. Nah, dua atom H ini memunculkan spektra yang seperti ini. Nah, kalau hanya 3, maka muncul spektra yang seperti ini. Dan sebagainya. Nah, itu bisa beda-beda. Makanya kita bisa tahu, oh ini lokasinya di sini, oh ini mengikat H seperti apa, oh ini atom H tetangganya seperti apa, itu kita ketahui dengan NMR. Begitu juga C ya. Oh ini C-nya di sini, oh ini C-nya di sini. Itu berdasarkan CNMR. Kalau ini HNMR nih spektrumnya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini tadi ya kesimpulannya. Kita nanti ke kesimpulan sekaligus di belakang ada kesimpulan dan sedikit ilustrasi ya. Kita mulai untuk elucidasi struktur. Ya, teman-teman, kalau pusing mengerti penjelasan saya tadi, lalu elucidasi geopoto, nah ini teman-teman contohnya gini, ya. Ada seorang kurir ekspedisi NJE, mohon maaf. Ya, ini ilustrasi aja. Ingin mengantar pesanan Bapak A. Pesanan tersebut dialamatkan ke perumahan baru jadi. Sesuai namanya ya, karena di perumahan ini papan penunjuk jalannya masih belum familiar. Identitas rumah juga masih belum dikenali dengan baik oleh kurir atau masyarakat. Sehingga si kurir ini ingin mengetahui lokasi persisnya rumah Bapak A untuk memastikan pesanan ini sampai di tempat tujuan dengan tepat ya, di titik yang tepat. Artinya di sini kita ingin tahu senyawa yang kita teliti itu, kita ingin tahu sampai ke titik tertepatnya. Artinya kita bisa tahu sampai strukturnya seperti apa. Nah, setelah ditelepon, hasilnya seperti itu, bisa dibaca ya. Oke, nih dibaca, nanti di pause sambil dibaca ini ya. Masuk ke area klaster, belum tak? Oh iya benar. Klaster eksklusif, area barat, rumah dengan yang lantainya 3, catnya warnanya putih gitu ya. Aksen kebiruan, lalu lokasinya di ujung selatan, halamannya luas, ada kolam ikannya, lalu bla 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 dan seterusnya ini ya. Ada tiga rumah, tiga rumah yang punya kolam ikan. Jadi nggak cuma rumahnya Pak aja, tapi lokasinya Pak A itu di mana gitu ya. Nah, ciri lainnya mobil 4 tuner ya, ada mobil 4 tunernya. Nah, di dalam rumahnya itu ada kolamnya, juga ada gazebo-nya gitu ya. Artinya dari 3 rumah yang punya kolam ikan tadi,
maka kita harus cari yang cuma ada ininya, ciri-ciri ininya gitu ya. Misal rumahnya dempet 1, 2, 3, berarti oh ternyata nanti yang rumah tengah itu. Nah itu yang CNMR tadi, pakai NMR. Lalu genteng gazebo warnanya hitam, lalu lantai garasi dari marmer, rumah ketiga dari ujung selatan, nah ini juga NMR tadi ya, diapit antara rumah warna hijau dan rumah pagar merah. Nah itu rumah saya mas gitu. Nah di sini kita bisa sedikit mengilustrasikan kalau informasi yang diberikan dari awal ini itu masih bersifat umum. Lalu semakin ke sini, semakin turun ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke akhir, itu semakin spesifik. Sama dengan ini, informasi dari atas ini semakin ke bawah itu semakin spesifik ya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, info yang bisa kita dapat apa tadi ya? Bisa kita bagi-bagi. Klaster. Klaster apa? Rumah dengan berapa lantai, lalu warnanya apa, lalu lokasinya di mana kan, sisi ujung selatan, dan lain-lain. Lalu halamannya ada kolam ikan, gazebo, ada mobilnya, lalu gentengnya seperti apa, lantainya seperti apa, garasinya, lalu lokasi persisnya di mananya gitu ya, di antara rumah-rumah yang lain. Itu kita punya info seperti ini ya. Nah, lalu kaitannya dengan spektroskopi, lalu kaitannya dengan elucidasi seperti apa? Tadi ini udah ya. Jadi, jika diibaratkan setiap metode spektroskopi tadi itu seperti ini. Oke. Kita bisa tahu gugus kromofornya, lalu auxochromnya ini ya. Nah, ketika kita sudah tahu rumah apa namanya yang halamannya rumah sisi ujung selatan halamannya luas. Sudah sampai situ kita memastikan lagi rumah yang seperti apa gitu kan, ini kan areanya. Lalu lokasi rumahnya. Tapi baru tahu lokasi yang sebelah mana, ya area mana, lalu yang halamannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita bisa konfirmasi lagi dengan menggunakan IR, gitu ya. Di sini kita bisa tahu gugus-gugus dari senyawa yang kita punya. Di sini, oh halamannya ada kolam, benar. Di kolam yang ada gazebonya, gitu ya. Lalu ada mobilnya, gitu. Ada, jadi di sini kaitannya dengan, oh ada gugus ini, gitu ya. Lalu gugus yang seperti apa? Misal genteng yang warnanya coklat tua, misalnya CH ya, ada gugus CH. CH yang seperti apa? CH yang SP3 atau SP2, lalu genteng gazebo warnanya hitam gitu ya. Ada juga dia mengikat NH misalnya atau NH2 itu beda-beda. Nah, ini lebih spesifik lagi. Nah, NMR pun jauh lebih spesifik lagi. Karena ketika kita di sini tahu hanya auxochrom dan komofor, di sini kita tahu hanya gugus-gugusnya, hanya sampai pada apa namanya? Oh, ada warna coklat gentengnya. Oh, lantainya marmer itu kan masih umum. Nah, kalau NMR itu lebih spesifik lagi, yaitu rumah ketiga. Nah, udah sampai yang ketiga ya. Kalau di sini cuma ujung selatan, yang UV vis, kalau yang NMR, rumah yang nomor 3 dari ujung selatan. Nah, diapit, jadi dia di antara rumah ini, ya, itu di sini, diapit ya, di antara rumah warna hijau dan rumah yang pagarnya warna merah. Rumah warna hijau yang ini, dan rumah yang pagarnya warna merah. Nah, kita akhirnya dapat lokasinya di sini. Inilah yang bisa kita infonya, apa namanya, info yang dari mulai paling umum, general, makin spesifik, hingga yang paling spesifik sampai di lokasi secara spesifiknya di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan NMR. Nah, lalu
Kalau tadi kita sebutkan 3 spektroskopi tadi, maka di mana sih perannya spektroskopi massa? Maka kalau ilustrasi kita lanjutkan, maka kita selanjutnya bisa tahu kita sudah sampai di lokasi rumah tersebut. Tapi kan kita cuma tahu rumahnya aja. Ya udah, bentuknya kayak gitu. Lalu ada ini, ada ini, ada ini, ada gugusnya, ada ini lokasinya di sini, tapi kita nggak tahu luasnya berapa. Luas total bangunannya berapa. Nah, dengan spektroskopi massa, kita tahu sampai luas tanahnya, sampai total bangunannya di dalam ada apa aja. Oh, ternyata ada 3 bangunan di dalamnya. Ada gudang, laboratorium, tempat pertemuan, yang masing-masing kita tahu luasnya, sehingga kalau kita total, maka total luas bangunan itu segini, luas tanahnya segini. Ada garasi juga, underground, yang semuanya ini nanti masuk ke luas ini gitu. Nah, ini apa ya? Kita hubungannya apa? Apa sih luas ini maksudnya apa sih? Bangunan-bangunan ini artinya kita bisa tahu berat molekul dari senyawa tersebut beserta fragmen-fragmennya. Berat molekul apa? Ya yang ini, total ini luasnya ya. Total seluruhnya. Itu namanya berat molekul. Nah, kalau total-total ini kita pecah-pecah lagi, misal garasinya mungkin 1000 meter persegi. Aduh, tulisannya elek ya. Ini misal 5000 meter persegi. Nah, inilah yang kita sebut dengan fragmen. Ya, jadi berat molekul atau total keseluruhan luas tanahnya dan fragmennya, artinya bagian-bagian tadi. Nah, dari kumpulan tadi, ya, ini spektranya. Hasil penelitian senyawa, suatu senyawa, hasilnya UV vis kayak gini. Kita bisa tahu absorbansi serapannya di sini. Lalu spektra IR, ada gugus-gugus ini ya, menunjukkan ini gugus apa, ini pola seperti ini gugus apa, dan ini sangat spesifik. Ya, ini sangat apa namanya ya, rinci. Nggak kayak UV vis karena ini lebih spesifik. Ini sampai gugus-gugusnya kita tahu. Lalu NMR tadi, nah ini yang atas CNMR, yang bawah HNMR ini ya. Nah, kita bisa tahu atom C-nya ada banyak. Nih ya, ada atom C apa aja. Dan lokasinya, posisinya ada di mana. Itu. Lalu, ini abaikan yang ini. Misalkan ini ada HNMR. Atom hanya seperti apa, berada di mana, mengikat apa. Lalu ada, ini abaikan angkanya juga. Ada spektrum masanya. Oh, ternyata massa molekulnya sekian, fragmennya itu kita punya fragmen-fragmen yang khas seperti ini. Maka dari keseluruhan data ini, kita bisa simpulkan menjadi seperti ini. Ya, dari data-data ini kita bisa lanjut, oh ternyata senyawa kita seperti ini, gitu ya. Nah, di manakah peran itu? Kalau UV vis itu ada yang di lingkaran biru ini ya, oksokrom dan kromofor. Lalu inframerah. Tuh. Ya, ini inframerah. Ya. Nah, ini karena saking banyaknya gugus inframerah itu sebenarnya memang banyak sekali ya kan, tapi di sini hanya beberapa lingkaran-lingkaran yang penting yang saya apa namanya? masukkan di sini gitu ya. Nah, ini. Lalu kalau kita bicara mengenai NMR, nah ini yang hijau ya. Kita ulangi, ini kromofor dan oksokrom. Lalu kita bisa tahu, nah gugus-gugusnya ini ya, ada CH3, ada OH, ada O, ini ya O yang seperti ini, ada N mengikat CH3, itu di IR. Nah, lalu selanjutnya kita bisa tahu juga NMR. Kita bisa tahu posisi atom C-nya yang mengikat OH ada di posisi berapa, C sekian, 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 C nomor berapa, C nomor 1, atau C nomor 7, atau C nomor 26, itu bisa beda-beda. Maka seperti ini. Nah, ini CNMR. Kalau HNMR itu yang di H ini di C yang mana,
Lalu H ini C yang mana? H ini itu di C nomor berapa? Itu HNMR, sehingga rangkumannya seperti ini ya. Oke, yang hijau itu NMR. Lalu spektroskopi massa yang mana? Kalau massa, ya yang ini ya. Sekali lagi, nah yang ini. Jadi keseluruhan dari bobot molekul dan fragmen-fragmennya. Jadilah data tadi menjadi seperti ini. Oke, ini senyawa yang kita dapatkan hasil elusidasi struktur. Oke, baik. Sekian dulu untuk elusidasi mata kuliah kali ini. Kalau teman-teman mau ilustrasi, bentar. Oh, ketemu. Ya nanti ada tugas ya. Oh saya di akhir aja nanti setelah kesimpulan. Oke. Jadi kalau penjelasan saya yang panjang tadi pada intinya itu, oke baik. Pada intinya sepanjang saya menjelaskan tadi kita punya dua bahasan. Yang pertama screening, fitokimia. Oh tulisan elek ya. Yang kedua adalah elusidasi struktur. Ini dua hal yang berbeda karena di sini harusnya ada 1,5 gitu. Tapi di RPS di sini kita membahas langsung loncat ke elusidasi struktur. Oke, nggak apa-apa. Jadi pada intinya screening di sini teman-teman harus tahu dan elusidasi juga teman-teman harus tahu. Artinya apa ya? Screening tuh screening kan? Screening. Nah, intinya untuk analisis pendahuluan yang sederhana. Jadi kita kenalan dulu lah, belum sampai tahap yang serius. Nah, maksudnya gitu. Oh, baru tahu luarnya aja, tapi sedikit-sedikit tahu. Nah, itu kita maksudnya screening. Nah, kalau di sini ya, ya sudah nikah, udah tahu semuanya. Nah, dalam tanda kutip ya, sampai ke ya pokoknya semuanya lah itu kita elusidasi struktur. Kalau identifikasi ya di sini baru pacaran setelah nikah gitu ya. Jadi mengenal lebih jauh pasangan dan lain-lain di sini. Nah, kita membahas mengenai yang screening atau tahap awal dan elusidasi struktur. Nah, untuk screening. Jadi tumbuhan itu di dalamnya itu ada berbagai macam senyawa. Ada senyawa A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Bahkan sampai Z. Karena saking banyaknya, maka kita setiap senyawa itu kan ada polanya. Oh, senyawa ini masuk dalam golongan flavonoid, merah, kuning alkaloid, lalu hijau misalnya glikosida. Maka kita bisa ketahui dalam tanaman tersebut, oh kita ingin cek ada ini enggak, dan ada ini atau tidak. Setelah kita cek maka dihasilkan ada merah, ada kuning, dan tidak ada hijau. Nah, maka inilah yang kita sebut dengan screening. Teman-teman jadi tahu golongan-golongan senyawa ini. Nah, kalau teman-teman cari yes or no, maksudnya lanjut, yes or no, gitu ya. Kalau teman-teman yang merah, cari yang merah dan kuning, maka ya jelas yes, gitu. Akan tetapi kalau teman-teman cari senyawa yang hijau, maka jawabannya no. Nah, inilah yang kita sebut dengan screening. Nah, screening tadi, golongan-golongan senyawa ini ada alkaloid,
flavonoid, glikosida, ada steroid dan sebagainya. Dan di sini metodenya banyak. Contohnya ya, metode dan hasil. Hasilnya apa gitu. Hasilnya apa? Endapan, warna dan sebagainya. Nah, itu ada di screening fitokimia. Oke. Ya. Jadi dari satu tanaman yang kita ekstraksi, kita ingin tahu kandungannya di dalam ada apa aja. Itu yang dinamakan screening fitokimia. Lalu untuk elusidasi struktur, ketika tanaman tadi sudah diekstraksi, sehingga kita punya ekstraknya, ya, ini ekstrak, lalu sudah kita screening, oke, lalu juga sudah kita identifikasi, oke, yang sebelumnya juga kita sambil terus, ini bolak-balik ya, maksudnya pemisahan, pemurnian. Oh, udah murni, identifikasi lagi. Belum murni, identifikasi lagi. Sampai murni, benar-benar murni, maka kita hasilkan suatu isolat murni. Oke ya, ketika kita memiliki isolat murni dari hasil dari sini hingga sampai ke sini, maka nanggung kita lanjutkan di elusidasi struktur. Tentunya harus tahu alasannya ya, kalau cuma isolat terus cuma dielusidasi ya ngopo. Oh ternyata isolat ini terbukti sudah saya buktikan bahwa dia memiliki efek anti diabetes atau anti hipertensi. Maka saya ingin tahu senyawa apa sih gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan elusidasi struktur. Nah, kalau bicara mengenai elusidasi di sini erat kaitannya dengan spektroskopi. Ada UV, visible, ada inframerah, ada NMR yang di sini banyak digunakan adalah HNMR, ada CNMR, lalu ada massa. Nah, fungsinya di sini kita untuk kromofor dan auxokrom. Di sini gugus fungsi. Kalau ini keberadaan H-nya, ini keberadaan C-nya. Lalu di sini MR-nya dan fragmen. Gampangannya seperti itu ya, elusidasi struktur. Mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Oh iya jelek. Oke. Contohnya, nah saya ngarang aja lah ya, ini senyawanya. Oke. Oke ya. Kayaknya kurkumin bukan, saya lupa. Nah, intinya seperti ini. Misal misalnya seperti ini. Kayaknya ada yang kurang deh. Pokoknya ini seperti ini. Tak kasih OH. Nah, UV vis itu yang ini. Ya, kromofor, lalu ada auxokrom. Tentunya yang dilihat ini ya PEP-nya. Auxokrom, tapi hanya sebatas ada kromofor dan auxokrom saja. Lalu kalau kita bicara mengenai inframerah, IRDA, ya IR, maka kita bisa tahu gugusnya. Oh, ada gugus OH. Oh, ternyata di sini ada NH misalnya, NH. Ini juga masuk inframerah. Ya.
Lalu ketika kita bicara mengenai NMR, baik H ataupun C, dan ini masuknya masih 1D NMR, karena nanti akan ada 2D NMR, tapi kita fokus di sini dulu. Maka kita bisa tahu H ini, H ini, H ini, H ini, dan ini ya, diikuti ya, dari mulai sini C, 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 ini, ini. Nah, kita bisa tahu sekian banyak itu. Dan ketika kita bicara mengenai massa, maka kita bisa tahu ini. Atau kita bisa tahu kalau ini dipecah, mungkin ada fragmen yang seperti ini. Kalau ada fragmen khas yang seperti ini, NH. Ya, misal gini ya. Ada juga mungkin fragmen yang hanya NH-nya saja. Nah, 3 ya. Lalu ada juga mungkin ada fragmen khas yang seperti ini. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, ini fragmen-fragmen ini tuh khas ada di senyawa tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan elusidasi struktur. Yang ini nanti hasilnya spektra, UV vis itu UV vis itu spektra absorbansi. Nah, seperti ini ya. Kalau inframerah nanti spektranya seperti ini. Nah, kalau NMR nanti, kalau HNMR itu nanti spektranya seperti ini. Lalu CNMR itu lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau massa seperti ini. Sumber X-nya ini absorbansi. Ya Allah, bentar. Absorbansi. Ini transmitan. Ini frekuensi. Atau nanti di sini kita akan tahu dengan nama chemical shift atau geseran kimia. Kalau yang ini massa. Nah, data-data seluruh ini akan menjelaskan dan menunjukkan kita jalan bahwa inilah senyawa yang kita tuju. Nah, seperti ini. Oh, ternyata senyawa kayak gini. Oke. Baik, intinya kuliah yang kali ini cukup sekian. Ya, seperti ini. Lalu ada tugas. Nah, kenapa tadi saya hanya memberikan sedikit contoh-contoh screening fitokimia? Karena di sini saya ingin kasih tugas ke teman-teman. Tolong cari prosedur screening fitokimia. Ya, bagi kelompok bebas kelompoknya mau gimana, jumlahnya berapa, nanti alhamdulillah. Yang penting gampang. Saya ngerti teman-teman juga sudah banyak tugas di tempat lain ya, di mata kuliah lain. Yang memudahkan sajalah yang penak gitu. Yang penting bisa dikerjakan dengan mudah. Lalu cari metode screening fitokimia ini tadi ya. Tuliskan dalam perangkuman ini, poin-poin ini harus ada. Tidak harus berbentuk tabel seperti ini, tapi pada intinya poin ini harus ada semuanya. Mau ditambah silakan ya. Format bebas. Mau kayak gini, mau dalam bentuk rangkuman, makalah, pokoknya intinya yang penting poin ini harus ada.
tidak harus berbentuk tabel. Mau ditambahin ilustrasi juga itu lebih bagus. Kalau ini hanya tulisan, kalau teman-teman misalkan satu kelompok itu kan ada yang suka mencari referensi. Jadi kalau dalam kerja sama tim, mungkin ada yang sukanya nyari, ada yang sukanya presentasi, ada malah yang sukanya gambar gitu atau membuat ilustrasi ada. Nah, ini juga teman-teman kalau memang ingin seperti itu silakan bisa uh, bikin ilustrasi. Ya pokoknya penaknya teman-teman lah. Nah, juga di sini saya kasih batasan. Tidak boleh mengambil referensi dari skripsi, coret, dan seterusnya. Nah, carilah referensi yang valid. Kalau misalkan teman-teman nggak nemu referensi yang teman-teman cari, maka kalau teman-teman lihat dalam jurnal atau dalam buku, itu ada dalam buku banyak. Nah, itu tolong lihat di jurnal itu kan ada pus. Nah, lihat pustaka acuannya apa. Teman-teman cari di pustakanya. Untuk deadline-nya Sabtu 26 Juni 2021 2359. Oke ya. Nah, ini kalau saya boleh bagi kelompok 1 itu yang polifenol dan ini kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2 alkaloid, kelompok 3 flavonoid, kelompok 4 tanin, dan quinone. Kelompok 5 mucilago dan kumarin. Kelompok 6 terpenoid dan steroid. Kelompok 7 glikosida dan karbohidrat. Kelompok 8 saponin. Saponin ini masuk di kelompok 3 ya. Jadi ada 7 kelompok, silakan dibagi bebas, mau berabjad, mau apa sak penak ya. Intinya bebas lah gitu. Kalau misalkan mau dibagi jadi berapa kelompok, misalnya 8, 9 kelompok ya boleh, silakan, nanti silakan hubungi saya. Tapi pada intinya nanti teman-teman hubungi saya ya, tiap kelas mau dibagi menjadi berapa kelompok gitu. Nanti saya yang bagi ini. Ya, pokoknya yang kesepiannya aja agar gak menyusahkan. Oke, jadi sekian kuliah kita kali ini. Maaf untuk kali ini mungkin ke depan agak lama karena bahasanya agak berat ya. Oke, tapi semoga teman-teman bisa memahami dengan cukup baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.